Good morning. Praise the Lord Jesus today with mighty, mighty love in your heart for him. Amen. We are not together, but we are together. And we need to start thinking about that because this pandemic is not going to go away right away in our states. And we just love each other a lot. And I want you to know from my heart, I miss all of you, but I think about you every day, and that helps to bring you closer to me and to know that we're still brothers and sisters in the Lord Jesus. I just received this scripture a few minutes ago, and it's not something I enjoy reading. However, because of the stage that we are in with the Lord and his work on this earth, it's important that we read it and understand it better. I'm reading from Mark 13, chapter 3, and it is entitled Signs of the Times and the End of the Age. But this doesn't mean what Americans use a term called doom and gloom, okay? The reason I'm reading it today is because I want us to be prepared. I want us to begin to understand more of the Word of God, of what this particular season is about, and how we are to treat other people as we begin to reach out to let other people know that don't belong to our churches and want maybe to know more about Jesus. So verse 3 is, now as he sat at the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John, Andrew asked him privately, "Tell us, what will these things be? And what will be the sign when all these things will be fulfilled?" And Jesus answered, beginning to say, "Take heed that no one deceives you." And that's a real important verse, this number 5. I want you to begin to start paying more attention to the voice of God so that you really understand his voice for you. So that when other voices come by, you don't just grab them and think that it is God speaking to you. Our discernment has to get fine-tuned in these next few years. For many will come in his name, saying, "I am he," and I will deceive many. But when you hear of wars and rumors of wars, do not be troubled, for such things must happen, but the end is still not near. So you always need to seek the Lord. Anytime you have fear, anytime you hear something you think, "Oh dear, this is the end of our life," whatever. No, sir. You go to the Word of God. You go to God and you speak to him about these things. And verse 8 says, "Nations will rise against nations and kingdoms against kingdom. And there will be earthquakes in various places, and there will be famines and troubles. These are the beginning of sorrow." And verse 9 says, "But watch out for yourself." See, he cares about you. He cares greatly. "For they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues. You will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. And the gospel must first be preached to all the nations." So those are things that are going to happen. But in the midst of this, I showed you some things that you need to be taking for yourself and become better at discerning. So that's what this is about this morning, is I'm asking you to begin a new chapter of your life, and that is to learn how to discern the voice of God on almost any level of your life. Lord Jesus, we give you praise this morning, and we say thank you. We thank you with great thanksgiving on our heart for all that you do for us. You are available 24/7. You never sleep. You are always available.
And we need to realize that our God loves us beyond anything human form could take for us. Our hearts are open, Lord, to receive direction and growth in these times that are coming. Not to become wise, Lord, and to be not to hinder and be fearful. But we love you, we care for each other, and we continue to grow in this ministry in Jesus' name. Amen. Shalom saudara, di pagi hari ini kita mau siapkan hati untuk memuji dan menyembah Dia. Mari saudara, di awal bulan Agustus, kalau kita boleh ada, itu semua karena anugerahnya yang besar. Kita mau memuji, mau menyembah Dia pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, semua yang ada di rumah, siapkan hati untuk menyembah Dia. Haleluya. Mari kita mau katakan, ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mas, mari kita yang semua siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita siap semuanya untuk memuji Tuhan. Mari saya mau melihat tangan-tangan yang ingin memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan semangat, dengan sukacita kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh sekali lagi kita mengatakan kasih Allah tak berkesudahan, amin, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, yes, amin, selamanya Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah sukacita kita, amin. Dia selalu ada untuk kita. Di dalam keadaan apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah penyembuh kita. Dan Dia mencukupi hidup kita. Haleluya. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire.
Yesus. Nothing is impossible for you. Katakan nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible with you, God. We believe you are awesome, God. You are a good God. Terima kasih Tuhan. Thank you for your grace, God. We thank you, Jesus. Katakan nothing is impossible. Is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Katakan I believe you're my healer. I believe you're all I need. Oh yes you are. I believe you're my portion. I believe dengan hati percaya, dengan iman percayamu katakan I believe. Yes Lord, we believe in you Lord God. Jesus, I believe. I believe you're my healer. Thank you Lord. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan Tuhan, karena kami percaya di atas puji-pujian penyembahan kami ada kuasa. Kami mau menyanyi Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, bukan hanya nyanyian Tuhan, tapi kami menyembah-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup yang kami sembah, Allah yang sanggup, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih Lord. Jesus, you're all I need. 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 Hallelujah. Haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, all friends, shalom. Saudara, pagi hari ini, dah. Shalom, saudara-saudara, rekan-rekan, pagi hari, good morning. Ya, kita sedikit bisa semuanya bisa lihat. Ya, pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah Zoom.
Shalom semuanya, semuanya sehat, puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Kalau saudara dengarkan suara saya, bisa lambaikan tangan nggak? Halo, shalom. Shalom everyone, shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari yang baik ya. Kita boleh ada lagi di ibadah Zoom. Ya, kita sangat diberkati dengan puji-pujian dari Ein dan Ibu Teresia ya. Halo, shalom. Ya, gimana kabarnya semuanya? Puji Tuhan, amin. Ya, kita tetap terus ya bersemangat ya, walaupun hari Minggu ini agak panas, kita mau tetap bersemangat ya, terus melayani Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan terus menyertai anak-anaknya, amin. Ya, haleluya, haleluya. Dan saya percaya kalau kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, ya, ada kuasa, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu yang besar akan terjadi, saudara. Haleluya. Pagi hari ini judul khotbah saya ya, otoritas dan kuasa Allah ya. Otoritas dan kuasa Allah. Dan saya percaya saudara, kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah dibenarkan, yang ditetapkan menjadi pengikut Kristus ya, bukan saja sebagai pengikut, tetapi kita semua adalah ya murid-murid Tuhan. Ingat saudara, waktu lalu saya khotbah tentang Tuhan memanggil murid-muridnya dan menyuruh mereka pergi, benar? Menyuruh mereka pergi, ya. Untuk apa, saudara? Memberitakan kebenaran dan menyatakan kuasa itu di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Saya mau nyanyi dulu, saudara ya. Kita sama-sama ada di rumah, ya. Yuk. Oh, ya. Suaranya kecil ya. Kalau gini gimana? Bagus gak ya suaranya? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya. Ya, kita mau nyanyi satu lagu, saudara. Ya. You are worthy of the whole. Saudara yang di rumah, coba kita nyanyikan lagu ini. Ada lagu ini ada penuh dengan kuasa. Lagu ini saya percaya waktu dinyanyikan ada kuasa Tuhan yang dicurahkan di tengah kita. Amin. Ya, you are worthy of the whole. You are worthy of the whole. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi katakan sama-sama di rumah. You are worthy of the all. You are worthy of the all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Kiarana musandara balamaya. Mari kita saudara yang di rumah bangkitkan roh kita pagi hari ini. Bangkitkan roh kita pagi hari ini, connect kepada Tuhan Yesus, connect kepada firman Tuhan, connect kepada hadirat Tuhan pagi hari ini. Bangkitkan saudara, katakan, aku mencintai Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku melakukan sesuatu karena Engkau Tuhan, aku melakukan karena mencintai Engkau Tuhan. Ayo bangkitkan saudara, bangkitkan
Bangkitkan kita berbahasa roh bersama-sama. Yuwaranabo satarabo karaba santaraba yaraba. Kita percaya waktu kita berbahasa roh, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kiaranabo santarabaya, jangan berdiam diri saudara. Tetap menyembah Tuhan. Ayo kita bangkitkan. Saya percaya untuk khotbah pagi hari ini Tuhan ada nyatakan kuasa, ada kuasa Tuhan, ada otoritas Tuhan yang dicurahkan di tengah kita. Kuramasatarabasakarawasoku. Segala kuasa-kuasa yang menghambat kami datang kepada Tuhan, yang menghambat kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biar hati kami connect kepada Tuhan pagi hari ini. Biar hati kami itu suci, kudus kepadamu. Kami mau berikan sesuatu yang terbaik pagi hari ini. Kami mau percaya bahwa Tuhan yang mengontrol segalanya. Kami mau percaya karena Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan. Kami percaya biarlah pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami. Kuranama satarabo sakarabasi kitarabo. Kiranama sandarabayarabo sandarabayaraba satarabayarabayarab. Segala sakit penyakit Tuhan, kami ambil otoritas dari Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan, kami hancurkan kuasanya yang menyerang tubuh kami. Saudara yang mempunyai sakit penyakit, pagi hari ini ambil otoritas dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sembuh. Kami sudah dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami usir keluar dari tubuh kami. Kami sehat, kami aman di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terjadilah sesuai iman saudara. Terjadilah sesuai iman kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan kita. You are worthy of the whole. You are worthy of the whole. From you are all king, to you are all king. You deserve the glory. Amin. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Pagi hari ini, kalau kami tinggikan Tuhan, pagi hari ini, kalau kami Tuhan ada di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya ada kuasa yang dicurahkan di tengah kami Tuhan. Kami tidak hanya menonton video, bukan hanya Tuhan mengikuti, tapi kami percaya Tuhan. Kami mau Tuhan mempraktikkan otoritas yang dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami. Biarlah kuasa dari Allah Roh Kudus dicurahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik, Engkau dahsyat. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Ya kita percaya, saudara. Dipasang ke kamar. Kita percaya, saudara. Ya kita mengikut Yesus sudah berapa lama, saudara? Kita menjadi orang percaya, orang Kristen sudah berapa lama, saudara? Ya kita menjadi pelayan Tuhan sudah berapa lama, saudara? Saudara jawab sendiri di rumah. Amin. Saudara tahu, saudara, bahwa hari-hari ini ya ada banyak tekanan, ada banyak kesulitan, ada banyak goncangan, tetapi saya percaya di balik dari segala goncangan, di balik dari masalah, di balik dari sakit penyakit, ada kuasa yang dahsyat terjadi di tengah kita, terjadi dalam hidup kita, terjadi di dalam community kita, terjadi itu di dalam Amerika, saudara. Amin. Amin. Saya percaya, saudara. Waktu keadaan ini, saudara, ini bukan terjadi pertama kali. Firman Tuhan sudah katakan, saudara, goncangan akan terjadi. Ya,
Segala hal-hal yang tidak kita expecting bisa terjadi kapan saja, saudara. Ya, jangan berpikir kita masih panjang umur. Tapi saya percaya, saudara, inilah saatnya waktu, saudara, mujizat itu dinyatakan karena ada masalah, karena ada sakit penyakit, karena ada goncangan, karena ada hambatan. Kita minta mujizat, kita minta otoritas dari Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini Matius 28, saudara, ya. Otoritas dan kuasa, ya. Matius 28. Saudara ada kita coba buka. Ya, kita sudah mengerti kok. Kita sering mendengar firman ini, ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa segala kuasa." Saya ulangi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi," saudara. Matius 28, ya, ayat 18. Ya. Saya lanjutkan, ayat 19. "Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan." Amin. Ya, Tuhan kasih kita waktu dia diangkat, waktu dia saatnya harus pergi meninggalkan murid-muridnya, ya, kembali ke surga, saudara. Dan apa Tuhan katakan, Tuhan pesankan, saudara. Dia ingatkan lagi kepada murid-muridnya. Selama 3,5 tahun, murid-murid berjalan. Ya, Pat bisa ditranslate ya, Pat. Pastor Pat bisa ditranslate. Ayo, somebody translate you? Yes, okay. Ya. Ya. Firman itu katakan Yesus mengingati mereka dan mengingatkan, saudara, "Kepadaku," ya, berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi," saudara. Kita tahu Tuhan dari surga. Amin. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhan juga ada di bumi, saudara. Ya. Karena itu, pergilah dan jadikanlah bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan untuk gereja Tuhan hari-hari ini. Kepadaku diberikan kuasa, kepadaku diberikan kuasa, kepadaku ada kuasa. Kuasa Tuhan ada pada gereja Tuhan. Karena Tuhan bilang, katakan, pergilah. Ayat selanjutnya dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan katakan, pergi bukan saja hanya menyuruh pergi. Kita sudah bahas di minggu yang lalu, saudara, ya, bahwa di situ dikatakan Tuhan menyuruh dengan otoritas, dengan kuasa, dengan mujizat, dengan segala kedahsyatan di surga dan di bumi, saudara. Amin. Kayaknya ragu-ragu, saudara, ya. Kalau Tuhan yang berbicara, kalau Presiden Trump, kita tahu, saudara, Presiden Trump punya bawahan-bawahannya, punya menteri-menterinya, ya. Waktu dia suruhkan pergi, ya, siapa yang pergi, saudara? Ya, bawahannya, orang-orang presiden pergi ke satu negara, saudara, ya, mungkin ke Indonesia. Di sana ada ambasador, US ambasador, ya, dan dia bukan saja pergi karena perkataannya, tetapi saya percaya dia pegang, saudara, surat perintah dari Presiden Trump
ya untuk Indonesia, ambasador Indonesia, bawa itu kepada pemerintah Indonesia. Ini saya mewakili Amerika, ambasador from Amerika, ya, untuk apa saudara, ada di Indonesia. Dan di situ pemerintah Indonesia menerima dan mengetahui orang yang menjadi utusan ya dari Amerika mempunyai satu wilayah kekuasaan di dalam ambasador itu. Dia tidak bisa diapa-apakan, tidak berlaku undang-undang atau hukum yang ada di negara itu. Amin. Ya, tetapi saudara, saya percaya otoritas yang diberikan dari presiden itu punya satu hal yang bisa melakukan sesuatu, saudara. Ya, kita tahu hukum diplomatik tidak bisa orang diplomatik itu dihukum kalaupun dia melakukan kesalahan, apalagi dia melakukan kebaikan, saudara. Ya, kita sadar, kita tahu itu secara umum ya undang-undang itu berlaku. Nah, kita siapa saudara? Kita orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan dan menjadi ambasadornya Tuhan, karena Tuhan katakan pergi, ya, jadikanlah bangsa muridku, ya, dan ajar dan baptiskanlah, ya. Nah, itu satu hal yang kita harus mengerti hari-hari ini, saudara, ya. Saya percaya, saudara, kita ada hidup sekarang dikatakan di dunia modern ini bahwa apa itu, saudara, ya, generasi berjalan terus, saudara. Ada dikatakan generasi Yeremia, saudara. Generasi Yeremia, ya, dikatakan akan melakukan sesuatu yang besar. Yoel itu katakan, ya, ada anak-anak muda, ada orang tua, ya, kita baca Yoel 2 coba, saudara. Firman itu katakan di Yoel 2 ayat 28 coba. Ya, kita buka semua. Yoel 2, saudara, ya. Kita katakan, coba kita renungkan kembali ayat ini, saudara. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 30 katakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bawah bumi, darah dan api, gumpalan asap dan seterusnya, saudara. Tetapi saudara, sebelum di sini dikatakan, sebelum sesuatu itu yang besar itu terjadi, Tuhan perintahkan, saudara, ya, Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya. Saudara, kita tahu bahwa setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu kita terima Yesus Tuhan, waktu kita mengakui Yesus sebagai kita lahir baru, ada urapan, ada Roh Kudus, saudara, di tengah kita. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari, saudara. Yang mau saya katakan bahwa setiap kita, orang yang sudah ditetapkan, orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang menjadi ambasadornya Tuhan, kadang-kadang kita tidak mengerti
Kadang-kadang kita ya menyia-nyiakan waktu, kadang-kadang dengan kesibukan yang ada, kita tidak menyadari, kita pegang otoritas, kita pegang namanya apa? Kuasa. Ya sekarang hari-hari ini tugas gereja, tugas hamba-hamba Tuhan, tugas orang percaya hari-hari ini ya, saya percaya Tuhan berikan tugas. Amin. Ada penugasan khusus setiap kita masing-masing. Ya kemarin saya sampaikan firman di satu grup di Sandima, saya katakan bicara tentang talenta. Ya orang yang sudah sebelum itu, tetapi harus ada namanya buah pertobatan, buah roh, buah pertobatan, saudara. Ya kita tahu semua itu wajib. Ya, tetapi waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mau mengikuti Tuhan, waktu kita mendapatkan suatu pelayanan, saudara, harus punya talenta. Nah, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita, untuk membawa kita di dalam melayani Tuhan lebih lagi, saudara. Ya. Nah, saya melihat kita semua juga harus melihat bahwa gereja punya tugas hari-hari ini. Amin. Katakan sama-sama, gereja punya tugas. Kita orang-orang percaya, gereja Tuhan punya tugas, saudara. Ya, kita hidup di satu generasi yang baru hari-hari ini. Kita hidup di satu zaman yang baru hari-hari ini. Ya, ada banyak media, ada banyak media sosial yang berkembang hari-hari ini. Ya, dan itu kita ada di dalamnya. Yang itu kita melakukan aktivitas melalui media-media ini, saudara. Ya, coba kita buka. Ya, saya mau sampaikan ya tugas gereja hari-hari ini untuk kita semua, biar kita tahu, saudara, apa hubungannya dengan namanya otoritas dan kuasa, saudara. Saya percaya, saudara, dikatakan generasi Jeremia hari-hari ini sedang Tuhan aktifkan, saudara. Ya. Coba kita buka di 1 Jeremia 10, saudara. 1 Jeremia ayat 10. Sorry. Jeremia 1 ayat 10. Ya, kita baca ya. Kalau sudah dapat sama-sama kita baca. Ya. Ini bicara tentang Jeremia, saudara. Ya, dikatakan di ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan untuk membangun dan menanam, saudara. Amin. Ya. Siapakah Jeremia? Orang muda. Jeremia orang muda, masih muda, ya. Ya, Tuhan pilih dia hari-hari ini karena saya percaya itu pilihan Tuhan. Namanya pilihan Tuhan, hak progresifnya Tuhan, ya. Tidak bisa diganggu gugat, saudara, ya. Karena saya percaya Tuhan tahu hati Jeremia. Tuhan tahu kehidupan Jeremia, ya. Kalau kita mau baca dari awal sampai akhir, saudara, ya, tentang pelayanan Jeremia. Ini saya mendapatkannya, saudara, satu bicara tentang generasi, saudara. Bicara tentang bukan saja orang-orang dikatakan anak-anak yang muda sebagai generasi Jeremia, tapi saya percaya ini satu momen yang Tuhan mau, yaitu namanya gereja Tuhan, yaitu namanya tugas Tuhan, surat perintah Tuhan untuk orang percaya hari-hari ini, ya. Bukan saja untuk orang-orang muda, bukan saja untuk generasi dinamakan generasi Jeremia, generasi X, saudara, ya. Ya. Orang-orang muda di atas 20-an situ, ya. Bukan, tapi ini jelas, saya percaya ini tugas dari gereja Tuhan, ya. Coba kita renungkan, ya. Ya, ada 6 tugas. Coba kita simak nih, ya. Kita simak ayat ini. Ketahuilah pada hari aku mengangkat engkau untuk bangsa-bangsa. Ya, pertama Tuhan bicara tentang bangsa-bangsa. Pertama Tuhan bicara tentang kerajaan-kerajaan, ya.
Di ayat ini katakan, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Saudara, ini bicara tentang visi yang Tuhan berikan pada Yeremia. Generasi Yeremia itu kita semua, saudara. Ya, bukan aja yang muda, tetapi yang tua, yang mengikuti Yesus. Zaman ini, hari-hari ini, kita semua adalah generasi Yeremia, saudara. Karena apa? Dikatakan, visi ini katakan, aku ya mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Saudara, gereja Tuhan, kalau kita renungkan kembali ke belakang, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa pandemik bisa terjadi? Ya, ada banyak gereja yang megah, ada banyak gereja yang besar, tidak ada yang datang hari-hari ini. Kenapa, saudara? Tuhan izinkan ini, kita harus bertanya, kenapa, saudara, terjadi? Ya, satu aja jawabannya, karena gereja ya berpandangan bahwa ya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, membangun gedung yang besar, membangun stadium yang besar, saudara, untuk menampung jemaat, saudara, ya. Visi yang nggak salah juga, saudara, ya, tidak salah, ya. Tetapi itu belum tentu pikiran manusia sama pikiran Tuhan sama sehari-hari ini, saudara. Dulu bicara tentang pelayanan media, nggak terlalu orang interesting ya untuk melakukan. Sekarang, di mana semua orang gereja Tuhan pakai media, pakai sosial media, saudara. Amin. Ya, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ini hati Tuhan, maunya untuk kita semua, ya. Visi itu ke depan, mengubah bukan saja satu lokal, community, atau satu keluarga, atau satu gedung gereja, ya. Tetapi Tuhan katakan, coba tangkap visi ini, saudara. Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Jadi, saudara, coba gereja Tuhan hari-hari ini, berpikirlah ke depan. Bangsa-bangsa Tuhan serahkan, bangsa Amerika, kita ada di Amerika. Tuhan serahkan bangsa ini kepada gereja Tuhan. Amin. Amin. Ada kerajaan-kerajaan yang Tuhan akan berikan. Jadi kalau jangan sampai gereja banyak memikirkan satu gedung, satu tempat yang enak, yang comfort hari-hari ini. Karena Tuhan bicara sekarang lebih jauh lagi, saudara. Siapa yang mau dipakai Tuhan di dalam bangsa-bangsa? Kita ada di Amerika. Siapa yang mau dipakai Tuhan di luar bangsa Amerika lebih lagi? Oh, Pak Sam, mantap. Amin. Pak Sam udah ke Uganda sama Ibu, ya, sama Rini, ya. Dan saya tahu, saudara, ya, Tuhan pilih itu tidak salah, ya. Kalau Dia pilih kita, tidak salah hari-hari ini. Karena kita akan melakukan suatu hal yang besar, ya, bukan saja di lokal, bukan saja di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya juga, ya, di satu Kisah Rasul 1 ayat 8 itu katanya Tuhan katakan Yerusalem dulu, benar. Yerusalem, tapi ujungnya apa? Dikatakan menjadi saksi di mana? Seluruh dunia, saudara, ke bangsa-bangsa. Jadi jangan pikir kita cuman di lokal ini, saudara. Amin. Nah, selanjutnya, saudara, ingat tugas gereja untuk mengubah bangsa, tugas gereja untuk mengubah kerajaan-kerajaan. Kenapa ada UPT? Ya, prayer tower, prayer United Prayer, ya, melintasi dari East sampai ke West, sampai ke Indonesia, sampai ke Australia, sampai ke, saya percaya itu visinya digenapi. Amin. Visi Tuhan digenapi hari-hari ini. Dengan doa, ya, kita bisa menjangkau bangsa Australia, ya, di Australia, di Eropa, di mana-mana, saudara. Kita bisa berdoa, kita bisa melakukan, ya, untuk sesuatu, ya. Minta belas kasihan kepada Tuhan, Amerika dipulihkan. Amin. Saudara yakin bahwa waktu anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bergandengan Tuhan, visi ini terjadi mengubahkan bangsa Amerika? Pastor Pat ketawa, ya. Saya yakin terjadi, saudara. Saudara katakan pasti terjadi. Amin. Ya. Ketahuilah pada hari aku mengangkat engkau menjadi bangsa-bangsa dan kerajaan.
Satu lagi, dua. Mencabut, ya. Mencabut, kalau bahasa Inggrisnya mencabut, apa itu, ya. Perterjemahan bahasa Inggrisnya kalau ini lebih jelas kali ya. Merobohkan, ya, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, ya, membangun, ya, menanam. Ini tugas gereja sekarang. Jangan. Nah, saya renungkan, saudara. Generasi Jeremia hari-hari ini harus berhati-hati, ya. Why? Kenapa, saudara? Generasi yang betul-betul di teknologi yang tinggi sehari-hari ini. Ada banyak informasi-informasi, ya, yang tidak difilter, ditangkap oleh kita semua, ya. Saya satu contoh tentang masalah COVID, ya. Ada pendeta yang meninggal. Terus di situ ada istrinya yang dirawat, ada keluarganya, ada jemaat-jemaatnya yang dikatakan kena COVID semua, saudara. Ya, tapi saya ada di grup yang lain. Di grup yang lain katakan konfirmasi dari gereja yang dibicarakan, cuman pendetanya, saudara. Cuman pendetanya yang kena COVID, setelah itu meninggal, saudara. Dan yang lain tidak kena COVID, saudara. Berarti ada dua informasi yang berbeda, yang salah, saudara, ya. Dan itu diklarifikasi. Yang satu di grup pendeta-pendeta mengklarifikasi, tapi di grup yang lain sudah menyebar semuanya, tambah lagi jemaat ada berapa yang kena virus, segala macam, saudara. Berarti, saudara, berhati-hati, ya. Jangan cepat percaya, saudara, ya, dengan apa yang ada di media sosial. Ya, harus difilter, harus benar-benar kita dapatkan informasi yang dari source-nya langsung, ya. Jangan jadi orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Habis itu kita sampaikan lagi ke orang ketujuh, kedelapan, ya, saudara. Bertambah-tambah, saudara, ya. Jadi saya percaya, saudara, harus hati-hati, kita semua generasi Jeremia hari-hari ini harus berhati-hati. Sudah begitu sifat dari generasi yang muda sekarang, ya. Mereka tidak saja melihat porsi dari masalah yang ada sekarang. Saya mau katakan, ya, masalah George Floyd ini, saudara, ya. Banyak media memblow up, banyak orang-orang yang memblow up begitu besar, akhirnya terjadi kerusuhan, terjadi huru-hara, terjadi padahal masalah kriminal biasa. Amin. Kita tahu itu, yang salah ya pasti dihukum. Yaitu ada undang-undangnya, saudara. Tetapi karena apa itu, saudara? Bukan saja karena media, tapi ada oknum-oknum, ada kuasa-kuasa jahat yang memakai isu ini supaya Amerika dihancurkan. Itu aja, saudara. Ya. Ada hal yang kecil, ada masalah yang kecil, ya. Ini masalah internet di rumah kita jadi besar, saudara. Saya upgrade internetnya 400, tapi saya bilang bahwa kita harus perhatikan hari Minggu, jangan semua kita pakai, ya. Ya mungkin ada yang nggak suka, saya nggak tahu, ya. Tapi saya konsentrasi supaya apa? Ya, kita melayani Tuhan, ya, dengan tulus, dengan sesuatu yang kita berikan itu yang baik, gitu, ya. Mungkin ada yang komentar, wah ini asal-asalan gerejanya, ya. Tapi kita tahu, kita yang tahu kok, saudara, ya. Jadi hal-hal yang kecil itu sudah jangan terlalu ini visi bangsa-bangsa, saudara, mengubah bangsa, bukan mengubah, kalau di Indonesia kelurahan RT gitu, visinya itu cuma selingkup kota kecil itu, ya. Yang ada satu hal yang kita harus tahu, saudara, visi Tuhan itu besar dalam hidup kita, saudara, amin. Visi itu dahsyat, yang besar Tuhan akan berikan dalam hidup kita, saudara. Jangan cuma kita berputar-putar di masalah-masalah yang kecil, ya, di masalah-masalah yang nggak urgent, ya, nggak terlalu prinsipal gitu, ya. Saya dengar dari Pastor Garen, anaknya dari
Gilbert ya. Ada banyak orang mempermasalahkan mujizat ini bisa dilakukan apa enggak ya gitu. Terus baptisan air pacik atau selam gitu, apalagi saudara hal-hal yang dosa terlalu di ini saudara ya. Biar itu Tuhan aja yang tahu. Tapi yang kita tahu harus Tuhan, yang Tuhan mau kita apa? Kembali lagi saudara, visi bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang harus dipulihkan, yang harus diubahkan, yang harus ya mengenal Kristus hari-hari ini, saudara. Saya berapa waktu lalu sampaikan, Pak Sam dipanggil jadi misionari, ya. Mungkin sekarang belum bisa terbang ke mana-mana, tapi pakailah media, pakailah khotbah ya untuk direkam, terus kita punya rencana untuk rekam dan kita sampaikan seluruh dunia. Amin. Haleluya. Amin, Pak Sam. Ibu, ya. Ya, itu menjangkau bukan saja di lokal kita, tapi bangsa-bangsa sampai ke Nigeria, sampai ke mana? Ke ujung-ujung bumi sana, saudara. Ya, amin. Itu visinya hari-hari ini. Jangan bergelut dengan segala, oh sakit ini siapa yang sakit, cari datanya, ini yang kena COVID, ini yang ini segala macam yang nggak perlu lah sekarang udah, saudara. Yang ada di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyembahan kita aman, kita dilindungi, ya, kita disembuhkan hari-hari ini. Itu yang kita harus kejar hari-hari ini, saudara. Sudah nggak usah terlalu peduli, saudara, ya. Ya, dan dikatakan, saudara, kembali lagi bahwa, ya, firman Tuhan katakan hari-hari generasi Yeremia, ya, kita tahu, ya, mencabut, merobohkan, membinasakan, ya, mencabut. Saudara, kita tahu ya iblis sebelum kita menempati satu rumah atau ada di satu daerah, mungkin ada orang-orang yang dulu ya menanam, mengutuki atau apa gitu, histerinya ya ditaruh, ya ada hal-hal yang kutuk-kutuk, itu kita cabut di dalam nama Yesus. Ya, tanah ini dibersihkan, tanah San Bernardino disucikan, dikuduskan. Itu hak kita, itu kita otoritas yang Tuhan berikan, saudara. Amin. Ya, otoritas itu saya bilang tadi, otoritas dan kuasa itu jadi satu, saudara. Ya. Seperti Tuhan Yesus, ya, berotoritas, ya, dan berkuasa, saudara. Mencabut, merobohkan, membinasakan. Kita robohkan segala hal-hal yang ditaruh si jahat, ya, segala patung-patung hal yang apa, idol-idol yang Tuhan katakan, ya, di dalam hidup kita, ya, kita hancurkan, kita robohkan, kita binasakan, ya, kita doa. Dengan apa caranya? Dengan doa, ya. Bukan dengan fisik, tapi dengan doa. Doa kita punya kuasa, ya, berotorita dan berkuasa, ya. Setelah itu, setelah meruntuhkan, membangun, ya. Kita juga membangun, saudara. Membangun apa, saudara? Ya, membangun bersama-sama, keunitian kita bangun, saudara. Waktu kita keunitian kita bangun, bukan saling menyalahkan, saling mengkomplain, saling apa itu segala, saudara. Ya, sudah nggak zaman lagi, saudara. Ya, ada hal yang sedikit, ya, hal yang gesekan masih terjadi di tengah kita, ya. Tapi itu kita tinggalkan, let it go. Jangan kita ingat-ingat lagi dari tahun yang lalu, tahun 1, kita ingat lagi, wah ini sini melakukan ini, lakukan sana, lakukan gereja waktu itu, gereja, ya. Dia melakukan ini, sudah lupakan itu, saudara. Kita lihat yang baru sekarang. Tuhan ciptakan yang baru. Tuhan berikan kekuatan yang baru, ya, iman yang baru. Apalagi, saudara, ya, semangat yang baru, ya. Ada revelation yang Tuhan berikan untuk kita semua, saudara. Ya. Amin. Kita mengerti hari-hari ini, ya. Sebentar sedikit lagi ya, saudara, ya. Dan kita bukan saja itu, saudara, ya. Tuhan mau kita, ya, menanam benih. Nah, bicara soal benih, saya percaya itu prinsip dari Tuhan, ya. Menabur, ya.
Kalau kita ingat-ingat, wah ini udah berapa yang kita tabur gitu untuk pekerjaan Tuhan, ya. Nggak usah diingat, saudara, ya. Saya percaya Tuhan itu tahu, Tuhan mengerti, ya, hal-hal apa yang sudah kita lakukan. Tuhan sudah mencatat apa itu, saudara, ya. Dan Tuhan akan mengembalikannya. Di situ janji Tuhan 30, 60, 100 kali lipat, saudara, ya. Tabur dengan sukacita, ya. Tabur dengan apa? Hati yang tulus pada Tuhan, hati yang bergembira, ya. Dan Tuhan akan menumbuhkan, ya, benih-benih yang kita tabur. Saudara, mungkin kita belum bisa lihat hari-hari ini, kita semua yang sudah bekerja, kadang-kadang kita mempersiapkan ibadah ini itu sampai tengah malam, ya. Tengah malam dengan capek pulang kerja, harus lakukan. Saya sampai jam 2, jam 3 masih lihat gitu ya untuk editing. Ini nggak gampang, saudara. Tapi itu kita lakukan dengan tulus, ya. Harus kurangin jam tidur, ya. Tapi saya percaya kita lakukan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, saudara, ya. Karena kita tahu, ya, karena Tuhan kita layak terima, ya, glory, ya. Hari-hari ini waktu kita tinggikan Tuhan, Tuhan lakukan perkara yang besar untuk hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, saudara, ya. Kalau kita semua dalam keadaan yang baik, saudara, ya. Ada rekan kita, ya, kemarin dipanggil Tuhan. Tapi kita sedih, tapi ya kita sudah lakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengingatkan. Jangan melakukan ini, jangan itu. Tapi tetap aja nggak bisa, ya. Kita, ya bagaimana, saudara, ya. Yang penting kita sudah sampaikan, ya. Orang itu yang memilih, saudara, ya. Sedih sih, cuman ya kita sudah lakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Waktu kita bertemu, kita sampaikan, kita ingatkan, jangan lakukan ini, jangan melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi manusia penuh dengan pilihan, saudara, ya. Kalau manusia tetap melakukan, itu pilihan dia, saudara. Amin. Tetapi kita semua hari-hari ini kita memilih, ya, apa yang Tuhan perintahkan. Hari-hari ini kita melakukan pelayanan ini bukan karena kita mencari reward, saudara, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh cintakan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Hal kecil ini kita mungkin belum bisa melakukan seperti besar lagi, tapi kita lakukan mulai dari hal yang kecil, saudara. Ya, dan Tuhan akan yang mengembangkan, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang memperlebar, ya, teritori yang Tuhan akan berikan. Kan ada lagu yang kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Itu dahsyat lagunya, saudara, ya. Teritori, ya. Kalau Tuhan sudah pilih kita, sudah tetapkan dan teguhkan di dalam melayani, biarlah kita melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Ya, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus, saudara, ya. Siapkan. Haleluya. Haleluya. Ambil satu pujian syukur pada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Saudara-saudara mempersiapkan roti dan anggur. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah,
hidupku. Saudara mempersiapkan roti dan anggurnya, sedang kita apa aja, roti atau air atau yang bisa melambangkan bahwa tubuh dan darah Yesus Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Karana masyakara busyukura bayarana bayara bayara. Iarana mayara yarana busu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih kau baik, kau dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat roti tinggi-tinggi, tanda kita menghargai tubuh dari Kristus. Kita akan makan bersama-sama, saudara. Haleluya. Kurana busyakarabaya. Sebab apa yang telah aku perintahkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, ya, tanda sebagai tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh dari Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi karena kita menghormati dari Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan untuk kami terima tubuh dan darah Yesus itu, Tuhan, menyucikan hidup kami selalu, Tuhan. Memperbaharui iman kami, Tuhan. Membawa kami, Tuhan, melihat jauh ke depan visi yang Tuhan berikan. Tuhan, oh Tuhan,
Kami percaya Tuhan, pada hari-hari ini Tuhan sedang menjadikan mujizat Tuhan itu terjadi, sehingga kami meng-carrier Tuhan, yaitu Tuhan tugas-tugas yang Tuhan berikan untuk kami gereja Tuhan, yang mau terus menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap langkah-langkah kami. Kami serahkan Tuhan setiap keluarga kami. Kami serahkan setiap orang-orang yang kami kasihi hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan Tuhan kuasa, mujizat, otoritas yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu nyata, kuasa-Mu itu nyata Tuhan. Kami boleh mengalami, yaitu pengalaman spiritual Tuhan, bersama dengan Engkau hari-hari ini Tuhan, yaitu janji dari firman-Mu Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Dan kamilah anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan, di akhir-akhir zaman ini Tuhan, yang mau terus berseru, yang mau terus berdoa, yang mau terus melangkah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan sesuatu yang besar, yaitu tugas-tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau segala-galanya. Terpuji nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelum itu kita khusus berdoa ya. Kita khusus berdoa untuk Karen ya. Tadi Pastor Pat mengingatkan bahwa Karen sempat ada eksiden hari ini atau kemarin ya. Dia jatuh saudara ya. Tapi saya percaya dalam hati saya, Tuhan yang menolong, Tuhan meng-carry dia, Tuhan yang memulihkan hidupnya, Tuhan yang mendukung dia, Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan, kami bawa hamba-Mu Tuhan, Karen di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang membawa dia Tuhan. Tuhan yang menuntun dia Tuhan. Tuhan yang menguatkan dia Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami sudah dengar firman tentang otoritas dan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dengan otoritas yang dari Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa yang dari marah tinggi Tuhan menjamah Karen di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, segala hal-hal Tuhan di dalam tubuhnya, Tuhan yang menghambat dia, Tuhan, kami di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, melindungi Tuhan, menggantikan dari organ-organ Tuhan yang perlu diganti Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus, malaikat Tuhan yang surround dia Tuhan, menolong dia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan terjadi dalam tubuh Karen. Kami lihat di dalam alam roh bersama-sama sehati pagi hari ini. Jamah dan pulihkan, sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah penyembuh, Allah penyembuh, Allah penyembuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan sebentar, kita mungkin ada belum ada pengumuman ke depan, tapi setahu saya tengah minggu ada, setelah 2 minggu kan, setiap 2 minggu kita ada carousel ya, nanti diumumkan selanjutnya dari Ibu Teresia ya, dan kita tanggal 9, ingat saudara, tanggal 9 itu kita di dalam IBCC California ya, kita adalah di bagian di dalamnya saudara, walaupun kita independen tapi kita juga sebagai ada di dalam rayon 1H ya, bahwa mereka merayakan anniversary saudara, yaitu kita semua juga saudara ya, tanggal 9 ibadah online bersama Paniko. Saya sudah kasih kalau nggak salah flyernya ya ke grup. Ada Paniko, ada Pak Paul Jaya,
Pak Johan Handoyo, ya, dan puji-pujian yang ada juga sedang dipersiapkan semua. Tanggal 9 sore, ya, kalau nggak salah itu jam 6, saudara. Ya, itu aja pengumuman. Terima kasih semua yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Semalam memang sampai malam, tapi bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Andi Wang yang sudah membantu semuanya, ya, dan Teresia, Andi dan Jogi dan Febri, Yanti, saudara, ya. Ya, kita akan tutup ibadah kita ini. Saya minta Pak David Laban doa tutup dan sekalian doa berkat untuk kita semua. Thank you. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur masih diberikan kesempatan lagi ya Tuhan hari ini untuk beribadah bersama. Semua itu karena kasih karunia-Mu. Bapa, Engkau memperhatikan satu persatu dari kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau tahu kebutuhan, pergumulan, tantangan apapun yang kami sedang hadapi. Dan kami berdoa Bapa, biar kiranya iman kami selalu dikuatkan. Biarlah kiranya ya Tuhan tubuh kami selalu diberikan kesehatan. Kami sekali lagi berdoa untuk Karen yang sedang lemah tubuhnya saat ini. Hamba baru dengar tadi, dan biar kiranya jamahan Tuhan. Karena kami manusia tidak bisa melakukan apa-apa selain kami berdoa mendukung secara moral dan spirit ya Tuhan. Dan biar kiranya kuasa-Mu, kuasa yang tidak dibatasi oleh kekuatan apapun, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan tubuhnya kembali. Tuhan, berilah sukacita selalu kepadanya dan keteguhan iman. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh bersama-sama kembali ya Tuhan, untuk berdoa, untuk menaikkan doa-doa syafaat, termasuk ya Tuhan, negeri di mana kami tinggal saat ini di Amerika Serikat. Engkau tahu pergumulan politik yang begitu memanas. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu sesuai firman, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau akan selalu menyertai anak-anak-Mu. Dan Engkau selalu melindungi anak-anak-Mu, memberkati dimanapun berada. Tuhan Yesus, tolonglah kalau Pak Donald Trump yang sedang mengalami goncangan ya Tuhan dengan kabinetnya. Tuhan tolong beri hikmat, akal budi kebijaksanaan, agar dia selalu ya Tuhan mempunyai hati yang takut akan Engkau. Dan boleh menyuarakan firman-Mu. Dan biarlah dia selalu ada dalam kerendahan hati ya Tuhan. Sikapnya setiap hari. Ubahlah hidupnya Tuhan. Sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam segala hal. Biarlah Tuhan melalukan ya Tuhan pandemi ini. Pulihkan negeri ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosanya. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, yang baru kemarin ada kebakaran ya Tuhan di Riverside atau di Banning ya Bapak. Dan kami tahu pasti bahwa ada anak-anak-Mu juga yang mungkin menderita karena hal ini. Tuhan tolong, dan Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan melindungi mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Baik harta kekayaan mereka ya Tuhan, rumah mereka, maupun juga ya Tuhan penghasilan mereka, kesehatan mereka. Tuhan tolong kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga tolong berkati negeri Indonesia, di mana kami boleh lahir dan besar. Biar Tuhan juga tolong Presiden Joko Widodo ya Tuhan, dengan segala kabinetnya. Engkau tahu ada banyak orang yang oposisi yang mau menjatuhkannya dengan segala cara upaya ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan menyelamatkan, bukan rancangan kecelakaan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, melindungi dan memberikan hikmat akal budi kepadanya. Tuhan tolong ya Bapa, agar negeri Indonesia juga boleh diselamatkan. Dan
Tuhan, tolong berilah pengampunan kepada mereka ya Tuhan yang berbuat jahat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pulihkan, begitu pula Israel ya Tuhan, umat pilihan-Mu. Dan biar kiranya Engkau juga menolong, memberikan keselamatan, memberkati umat-Mu ini ya Bapa. Agar sungguh banyak di antara mereka juga yang bertobat. Menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Mesaya. Sebagai utusan Allah yang terakhir, yang Tuhan sudah nubuatkan. Dan kami serahkan negeri Israel ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada akhir-akhir zaman ini Tuhan, ada banyak bencana alam, ada banyak sakit penyakit, ada banyak hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kami berserah penuh kepada Engkau. Tuhan tolong selamatkan dan berkati umat-Mu ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga umat-Mu di IBC Ontario. Kami berdoa untuk IBCC ya Tuhan yang akan berulang tahun tanggal 9 nanti. Di mana hamba-Mu, Pendeta Niko yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberkati acara ini ya Tuhan, dengan urapan Roh-Mu yang kudus yang luar biasa, untuk merubah, memberkati setiap orang yang terlibat, setiap orang yang mendengarnya ya Bapa, dan menikmati ibadah syukur ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah dalam kehidupan kami sehari-hari, umat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang menjaga dan melindungi, Tuhan yang menyinari dengan sinar-Mu ya Tuhan, memberikan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai sejak siang hari ini sampai Maranatha, hari di mana Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita, gerejanya. Semua yang beriman katakan, amin. Thank you semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Mungkin ada tambahan pengumuman ya. Minggu depan ada pendeta evangelis Debbie Bashir jam 3.30 evangelis Debbie Bashir from Indonesia next week 9 August. Terus sorenya 6 o'clock IBC anniversary. Ada rencana juga tanggal 16 Sister Asia mengundang Pastor Sidney Mohede untuk menjadi speaker tanggal 16 dibawa dalam doa. Oke, itu aja tambahan pengumuman. Ya, saya juga